Selamat datang di podcast rumah kita. Sekarang ini ada segmen dari Ruang Tamu. Episode pertama dengan tamu yang spesial. Spesial pakai tangan. Kenapa spesial gue bilang? Karena ini orang udah sering ada di layar-layar kaca TV, monitor, rental PS tuh biasanya ada tuh. Jadi kita panggil aja Arep Padilla. Hey. Baru begini baru. Gimana? Sehat? Mohon maaf. Itu yang punya rumah. Bukan, ini bukan hostnya. Bukan. Yang punya rumah. Itu bokap gue tuh. Dia demen mancing itu. Bapak gue juga nih. Oh iya, hobi mancing itu. Iya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Gue nih. Bentar gue nanya apa yang lu nanya ini? Oh iya kan hostnya. Iya, gimana? Sehat udah kena Covid? Alhamdulillah. Template banget sih biasa kalau orang datang tuh gimana sehat lu. Padahal lu masih hidup aja, masih sehat kan? Insya Allah. Tapi kita nggak tahu. Iya. Sehat, raga, kantong belum tahu. Itu pasti nggak ada. Kantong pasti nggak ada. Cuma enak kena Covid. Apa? Enak kena Covid. Ya seperti yang lain lah yang pada kena pasti enak enggak lah. Enaknya kita di rumah doang. Jangan keluar. Iya benar, itu enak banget, enak banget. Ini kenapa minum gue dari segini nih? Itu karena lu tadi minum duluan. Baru dateng udah haus ya? Iya. Oh, jangan gitu dong, biar brand masuk. Iya nih. Iya. Soalnya belum masuk. Makanya dilepas. Oh gitu ya. Iya. Ini biar yang produk merah bisa masuk di sini, Bro. Kalian pasti tahu produk merah itu apa. Sibuk apa? Masih main air. Main kuyang. Cuma orang Kalimantan kali main kuyang. Alhamdulillah lah. Sekarang masih santai, Covid gini enakan lagi refresh otak. Wih, mantap. Tapi sekarang mah udah nyantai, Bro. PPKM udah turun, Cek. Iya, cuman semua sektor usaha kan nggak bisa berjalan normal kayak sebelumnya. Tapi kalau sektor industri perfilman ya itu masih bagus, tapi kan? Gue pribadi sekarang lagi gak begitu aktif dulu atau nggak ngambil karena nggak ada yang manggil. Kok bener gitu? Gak bener ya? Enggak orang. Tawaran alhamdulillah ada. Alhamdulillah gue berapa kali diminta buat jadi peran utama salah satu judul lah. Iya. Tapi gue nya sekarang lagi ekspansi diri. Ekspansi diri. Oke. Mau kemana lu ekspansi? Karena kan kebetulan 8 tahun ini gue di industri itu tuh. Oh, udah lama juga, Coy. Jadi udah lama juga. Sekarang gue mau keluar dari comfort zone. Gue di tahun ini dari tahun sebelumnya sih buka-buka relasi, nyari relasi, link buat belajar usaha. Iya benar. Gitu. Penting itu. Karena kalau usaha tuh sekarang tuh ini ya, relasi yang penting ya. Betul. Dibanding modal ya kan, relasi kan. Benar, pertemanan. Karena percuma lu punya modal tuh lu nggak tahu strategi bisnis, lu nggak tahu Betul. cara jualan ya sama aja. Film terakhir apa, Bro? Sinetron terakhir tuh kemarin gue bintang tamu baru 2 minggu lalu lah, itu di Jodoh Seta apa biasa. Oh itu kayaknya peran lu yang jadi galak itu ya? Gue selalu di situ galak. Wah, baik jarang. Parah tuh lu. Gua nonton sama keluarga gua. Terus kata gua, bukannya lu jadi pocongnya? enggak, gua kan jadi kayu gua di belakang. Ada batu nisan. Iya, pas lu jadi tukang PLN kalau enggak salah tuh. Gua jadi kayu kan di pinggir kan. Gua nonton. Setrum. Iya. Gua nonton orang kata mertua gua. Orang bajingan nih. Mantap, Pak. Mantap. Iya. Ini gua berarti berhasil dong gue. Berhasil. Bikin orang kesel. Benar-benar karena kalau kata bokap gua nih yang demen mancing. Kalau lu acting orang nonton udah kesel berarti udah berhasil ya. Betul. Itu kayak film apa yang di RCTI itu Ikatan Balon. Bukan dong. Oh, bukan. Ikatan Tambang. Oh, Ikatan Balon. Oh, itu kan pada rame banget ya. Rame ya. Gue ditawarin kemarin. Itu ditawarin sama produser langsung. Jadi apa pembunuhnya ya bukan? Bukan, gue ditawarin buat peran baru tapi belum rezeki. Jadi budget lu kemahalan kali. Ya biasanya gitu. Kagak. Ada beberapa pertimbangan lah yang udah gitu gue bersyukurnya ya begitu. Sangat bersyukur sekali. Bersyukurnya seperti itu. Sangat bersyukur sekali. Tapi memang gue dengar bukan pakai rupiah lo kayak bayarnya. Real. Ya, koin. Oh, koin. Kripto. Oh. Pantas sekali itu tidak mau manggil lu. Karena ini haram. Pakai Bitcoin. Oke, enggak bagus. Tapi
Harusnya lu dapat itu. Bukan harusnya, emang gue dihubungin langsung sama dia, cuman ya ada satu dan lain hal lah, gitu dan lain hal lah, berarti nggak gitu jadi ya. gitu. Ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Iklan masih tetap iklan. Iklan terakhir adalah brand parfum yang masuk. Ya mungkin ntar mau kesini. Ya masuk kan parfumnya apa sih? Terus setelah gue pakai parfum itu enak sekali. Apalagi kalau nggak salah yang di Instagram lu ya yang lotion itu bagus sekali. Itu saya pakai lotionnya buat mandi. Kok lotion buat mandi? Oh iya salah. Itu yang sabun mandinya. Ya body showernya. Ya, itu sekarang ada varian baru yang kopi. Wah keterusan. Silakan masuk. Tapi yang kopi enak pak emang baunya. Baunya enak ya. Enak. Soalnya bau kopi. Iya pasti kan. Kopi kan nggak mungkin kan. Kalau ini amet. Beda. Wah itu pabriknya jadi orang tua. Enak ada orang tua. Terakhir gua nanya ke lu tuh kalau masalah bisnis makanan ya masalah. Iya. Karena iya udah faktanya tuh kadang gua kalau misalnya lagi bingung nyari bisnis gua nanya ke dia. Cuman bisnisnya kayaknya masih jalan. Sekarang ada 8 tapi beberapa pending. Pending karena apa PPKM? Ya, terutama F&B yang kita nggak bisa buka karena banyak peraturan, makan harus 50%. Walaupun emang udah dibantu sama ojek online ya. Iya benar. Tapi tetap aja lah kan market kita paling gede di dine-in. Itu udah ini memang besar. Harusnya kemarin udah 70% lah, harusnya kita jalan lagi, mau buka baru di Tebet. Tapi karena peraturan jadinya kita tetap taat lah, biar nggak menyebarkan atau memperluas banyak penyakit. Iya betul, bener ya? betul. Jadi apa namanya jadi penularan baru gitu ya. Iya. Itu bahaya banget. Makanya kita branding yang F&B sih. Yang Tapi F&B. sisanya alhamdulillah ada beberapa yang udah jalan, tapi nggak ya beda dari ini keluar dari zona gua jadinya. Betul. Gitu. Tapi lu nyaman gak sih di dunia ini? Dunia apa? Di dunia peradaban. Dunia lain. Dunia entertain ini. Entertain nyaman lah, karena Nyaman ya, asik ya? kayaknya udah jadi cita-cita semua orang deh. Kayaknya ya, karena menurut gua entertain paling mudah, paling gampang lo cari duit. Ya. Iya sih. Iya dong, betul. karena cepat gede ya. apalagi udah terkenal banget. Benar. Wah, lu tinggal sebut duit. Iya nggak? Iya betul. Ya, kayak gitu. Tapi buat gue itu kan semua ada masanya. Betul. Nggak bisa kita ya sebenarnya kalau kita tetap mau fight sih ya bisa. Tapi balik lagi nih, kadang-kadang kita juga udah sampai di situ malas-malesan. Itu udah agak berkurang tuh semua, attitude segala macam yang berkurang. Nah, itu nggak akan kepake lagi di entertain. Bahaya. Makanya gua buat cari opsi supaya bisa tetap bertahan. Jadi ya belajar juga di sektor lain. Awalnya nih, kadang-kadang orang-orang zaman sekarang gitu kan, media udah bagus ya kan sekarang. Pekerja-pekerja kayak pabrikan atau pekerja freelancer itu kan pasti sekarang udah mulai sedikit, tapi freelance sekarang kayaknya makin banyak. Terus pasti banyak anak remaja-remaja sekarang yang pengen masuk dunia entertain kayak lu kan ya. Awalnya gimana nih biar bisa masuk gitu ke sana? Karena kan gua dulu pengen masuk nggak bisa. Mau ngetok, siapa lo anjing? Gitu. Nah, gua juga dulu kayak lu. Oh gitu. Ketok baru masuk aja doang, lu siapa lu, keluar lu. Nah, gitu. itu kan. Ada ceritanya. Oh ada, gimana? Mau ceritanya? Boleh. Saksikan sebentar. Iya, iklan dulu goblok. Enggak ada iklannya di YouTube. Ada iklannya. Oh, ada ya? Ada. Kemarin baru masuk itu produk dari Rawakalong. Oh, Rawakalong. Enggak, ini mah cuma kebutuhan aja. Jadi gimana awalnya? Karena kan ya pasti pengen kan yang lu bilang kan masuk dunia ini tuh cara paling cepat untuk dapat uang gitu kan. Iya, betul. Betul kan? Tapi kan awalnya kan nggak tahu, kayak misalnya orang yang mau kerja awalnya pasti yang ngelamar kerja, buat CV segala macam. Nah, kalau lu tuh awalnya gimana? Awal masuk entertain? Iya. Nah, jadi gini, gue tuh emang dari dulu anaknya nggak suka kerja kantoran. Maksudnya yang di satu perusahaan atau apa gitu kita kerja. Ya walaupun nggak salah juga ya, tapi salah. Masing-masing orang lah itu. Betul. Nah, singkat cerita nih, gue pengen punya duit sendiri. Gitu. Nah, itu pasti keinginan semua orang punya duit sendiri. Iya, tapi kan masih kecil, kita mana kepikiran sih nyari duit sendiri. Emang umur berapa itu? Waktu itu masih setengah tahun lah. Setengah tahun. Masih embrio.
setengah gue bingung. Setengah tahun lu kayaknya udah acting berarti Enggak. Jadi sebenarnya awal karir ya, karena industri entertainment kan banyak sektor ya. Banyak. Enggak cuman stripping sinetron, enggak cuma film. Tapi kan yang kelihatannya kan yang stripping sinetron itu yang kelihatannya banyak. Tapi yang buka jalan ada juga beberapa sektor yang akhirnya lu ke situ. Nah, ini contohnya. Jadi gini. Mau tahu ceritanya? Setelah udah. Jadi tahun 2012 2013. Kok gue tahu? Enggak, gue nggak tahu. Gue pernah tahu dong. Iya kan, tapi gue pernah nggak tahu. 2012. 2013. Enggak 12. Cuma 13. Gua 11 dah. Ambil langsung. 2012 dulu. Gua gabung di satu komunitas waktu itu. Oke. Komunitas yang menjembatani gue lah akhirnya ketemu sama my father. Iya, jadi father. Iya, dia tuh dulu udah mengenal dunia entertainment udah lama berarti, karena modeling kan waktu itu juga entertainment. Betul, modeling juga entertainment. Nah, waktu itu karir pertama gua di catwalk. Alhamdulillah dari situ gua dapet belasan piala dari situ. Walaupun harapan juara 2, juara 3. Hebat juga. Berarti lu lenggak-lenggok lu ya catwalk itu ya. Jalan di jalan kucing. Catwalk. Iya, catwalk. Oh iya, catwalk. Jalan kucing. Nah, itu awalnya. Awalnya dari situ sampai akhirnya gua ekspansi lah. Jadi ekspansi lagi. Apa memang permodalannya kuat jadinya. Oh enggak, gua punya pacar dulu. Oh iya, emang setiap orang punya pacar. Iya, pacar gue tapi udah ngeling ke sana, ke iklan. Jadi casting dia udah duluan bareng dulu ya tahun itu lah. Jadi terus sempat masuk juga di. Itu yang mana pacar? Udah nikah. Oh iya. Gue sempat melupakan itu pernah jadi pacar. Iya, jadi lu sempat masuk juga ke manajemen kita Ibeng. Ibeng di sini. Produsernya. Ibeng manajemen, support podcast rumah kita. Aku cinta Ibeng manajemen. Suka menjilat. Masih agak basah ya? Iya, agak kering, tapi bojigum. Nah, itu sempet di situ kita bareng. Di Ibeng manajemen itu ya. Ibeng manajemen. Bareng ya. Terus akhirnya dia waktu nyokapnya ajak, kamu casting iklan mau nggak sekalian nemenin dia nih gitu. Iya. Ya awalnya gue nemenin. Yang udah nikah itu. Iya, awalnya gue nemenin doang. Terus jatuh di depan banyak agensi. Rame. Terus gue diminta nomor teleponnya. Ya udah gue kasih dong. Masih polos tuh apaan. Udah sampai akhirnya tukeran. Pas gue sekolah SMA SMP itu banyak banget tuh centang-centing WhatsApp. Berarti lu ini masih SMP, Bro? Iya. Seinget gue sih masalahnya. SMP. Berarti bisa WhatsApp baru SMP naik SMA. Berarti baru masuk SMA. Nah, banyak WhatsApp broadcastan casting biasa. Gue bilang kayak, gue pikir tuh dulu nggak tahu gue itu broadcast, kan gue dia kayak direct langsung satu orang gitu. Akhirnya ya udah coba casting lah. Gue pertama kali coba casting tuh nggak tahu kan gue mau naik apaan nih. Benar. Yang ada di pikiran gue, gue ketemu banyak artis nih di sana, banyak artis iklan apa. Karena gue takut, gue dulu insecure banget kan. Lu segini aja insecure gitu? Gimana gue? Enggak, waktu itu mikirnya kayak, wah mereka nih keren, bawa mobil, casting, bawa motor gitu. Karena mereka udah duluan. Jadi dulu gue gak jajan seminggu, gue tabung buat berangkat casting ke Jakarta. Naik pertama tuh naik bis, apa gue gak tahu, lupa, nyambung naik Kopaja. Abis naik Kopaja, karena gue takut di sana mereka pada bawa mobil, gue naik taksi, Bro. Anjir. biar harganya cuma 15.000. Sumpah lo, ini cerita yang gue nggak tahu juga sebenarnya. Oh iya. Nggak tahu. Gue belum pernah cerita, tapi se effort itu lo anjing. Ngumpulin jajan buat seminggu. Karena gue mikirnya kan, gue dulu nggak boleh bawa motor. Keluar Jakarta sih belum punya. Udah punya, tapi belum berani keluar. Oke. Nah, sampai akhirnya sampai sono, anjing pada bawa motor bebek lo lu. Astrea yang gitu-gitu dulu. Kecelek lo akhirnya ya? Kayak ternyata mereka juga sama aja gitu. Guanya aja terlalu overthinking kan. Kayak gue mikirnya kayak, wah mereka pada bawa mobil. Gue sampai naik taksi, gue bayangin naik taksi tuh turun di Kemang, gue sampai ke tempat casting Zika Bento dulu di samping KFC. Tahu. Casting pertama kali gue tuh iklan adalah mie, Nikap. Ya. Wah, awal-awal mah gue
parah, nggak pede lah, masih nggak tahu kan, gue suruh kenalan ini ribet. Udah sampai akhirnya berjalan. Ngerasain kayak lu juga pernah? Kayak gue gimana? Jadi ada karakter kan, biasanya kalau iklan tuh ada ini karakter kan? Iya benar. Panasia Look atau Indo Look. Iya. Nah agensi gue nih pede banget, gue tuh Panasia Look banget katanya. Iya lu emang Asia Look banget bro. Tapi kan dulu gue gemuk parah sih ya. Ini kaki gue. Seinget gue lu nggak gemuk di badan bro, lu gemuk di muka seinget gue. Nggak, di paha juga. Terus udah gitu kalau berangkat casing compang-camping tuh lu, kayak baju bawahnya apa, atasnya nggak matching. Agak matching. Sampai baru masuk, kamu siapa, dari mana? Katanya. Dari ini, gue bilang. So dia, gimana sih dia? Emang nggak bisa ngelihat karakter apa? Udah pulang, itu di Blok M, gue inget banget, di Panglima Polim. Gue pulang naik apa juga nggak tahu. Maghrib lagi. Lu berangkat aja ngumpulin duit dulu gitu. Iya. Nah pulang malam-malam juga bingung kan gue, mau kemana? Enggak di pinggir jalan lu begini. Gua hampir. Gue mau bayangin sih, sebenarnya bener. Jadi lu bener-bener yang orang yang coba aja dulu gitu ya, ngetes dulu gitu. Nah ini yang kadang nggak ada bro di apa ya, di pikiran anak-anak sekarang, di orang-orang sekarang yang sekarang gampang banget. Lu joget, benar, viral. Iya gitu. Wah, gitu. Awas aku tau bocor. Yang malu gue. Ya anak saya tidak akan nonton. Iya maksudnya memang gampang banget, viral sedikit langsung dipanggil ke TV sama ini kan. Tapi kan akhirnya yang susah itu, yang pelajaran paling berharga itu pengalaman. Lo lihat banyak yang viral masuk TV, besoknya muncul lagi nggak? Enggak. Yang udah pasti ya udah kan gitu aja. Iya. Ya, itu karena minimnya pengalaman bro. Berarti yang pengalamannya banyak ada tuh di TV. Nggak juga, maksudnya pelajarannya. Jadi lu tahu nih lu harus ngapain lu. Karena dari situ kan gue banyak belajar tuh. Akhirnya main sinetron apa, kayak dulu kan apalagi waktu masih kecil ya, waktu Madun tuh. Iya enggak? Apalagi temen gue si Baron lagi. Wah, dia kan yang tengah banget tuh, minta foto, kabur, nggak mau. Gue sempat ikut ke dia. Wah, sampai kameramennya benci banget sama gue. Nah, dari situ kita belajar, oh, ternyata tuh di entertain tuh harus attitude yang paling pertama. Iya kan? Dan juga semangat dan kegigihan. Betul. Ya insya Allah ini juga platform bagus, jadi semoga karena kita mau lewatin small step-nya bisa jadi big, apa coba? Big the rule. Small step, big things. jangan bikin gua pikir gitu, gua bingung. Iya, maksudnya tetap ya kita kan kayak gini nih, bagus nih, ini wadahnya bagus, industrinya segala macam. Dari hal kecil dulu, iya sih, bisa jadi besar gitu. Tapi kalau sekarang sih kalian kan sahabat podcast nih ya, yang dari Sabang sampai Merauke. Kalau mau mulai gitu kan, mulai aja dulu. Betul. Ada konten nggak ada konten, lu mulai aja dulu. Mulai aja dulu, nanti juga seiring berjalannya waktu, nanti juga ada konten, nanti juga lu lihat pasar sendiri, lu coba-coba, ya akhirnya nanti. Tapi tetap positif juga, jangan yang aneh-aneh. Karena yang aneh-aneh banyak viralnya. Nah itu yang udah gampang caur. Betul. Iya nggak? Iyalah. Buktinya yang prank sampah. Iya. Oh itu viral tapi itu sudah habis kan? Habis. Nah itu yang maksudnya. Terus viral apalagi tuh yang kalau sekarang lagi rame tuh prank ini coy. Setan. Bukan. Apa? Prank taksi online. Itu gimana? Tapi clickbait semua itu. Asli, gua nonton, maksudnya nggak nonton, lihat aja di luar thumbnailnya doang. Asli itu. Kalau ini kan bagus, maksudnya banyak segmen, terus juga banyak yang dibahas, jadi bintang tamu juga bisa sharing buat terus juga niat karena ada modal. Pakai HP Ibing manajemen. Saya sangat cinta. Bagus. Nyangka nggak lo bisa sampai sini, sampai titik gua akan menebak bro, Ibing manajemen bakal gede bro. Berarti nyangka. Gua udah nyangka itu dari awal. Karena terkonsep ya. Karena dari awal visi misinya sama itunya udah ke depan. Visioner. Ibeng manajemen. Ayah tuh bagus, dia Ibeng manajemen. Dia tuh nggak setengah-setengah. Ibeng manajemen. Udah berapa kali ngomong gitu? Ibeng manajemen. Honor ditambahin. Tolong iklan ditambahin. Iklan ya. Asik tapi ya. Asik. Kita ngobrol sama lu tuh udah lama banget, gua nggak ngobrol kayak gini. Kayak nongkrong bareng, biasa kan kita pinggir jalan, inget kan ngopi, makan, Ada nggak selama lu main sinetron yang paling apa yang
Bukan berkesan. Yang menurut lu tuh, wah anjing gua pengen ini ada terus nih sinetron. Karena kan namanya sinetron gak mungkin ada terus kan, pasti ada bungkusnya kan. Menurut gua semua sinetron dari awal sampai sekarang yang gua mainin ya, yang gua ada berharapnya sama, pengennya tetap panjang, pengennya tetap guanya berharap itu panjang lah. Cuman kan kita balik lagi konsumsi masyarakat, kalau emang nggak nggak cocok ya kita nggak bisa maksain juga. Iya. Tapi sinetron apa menurut lo yang nyaman banget di situ? Kalau ngomong nyaman ya berkesan lah, gampang lah. Kalau berkesan Madun, tapi kalau nyaman Jodoh yang Tertukar. Apa yang bedain dari Madun sama berkesan Madun? Karena sinetron pertama gue yang panjang waktu itu. Terus gue masih anak-anak, jadi kayak gue aja sambil sekolah sambil syuting. Jadi dulu gue syuting, berangkat sekolah, dalam tasnya isinya pakaian gue. Anjing niat banget. Jam 7 gue sekolah, jam 10 gue izin, gue syuting sampai pagi, sekolah lagi, izin jam 10, kayak gitu terus. Lu niat banget sih bro gitu. Ya iya. Mungkin kalau misalnya orang-orang yang nggak kuat ya capek coy. Capek. Kalau nggak kuat lemas berarti. Iya, butuh minum. Lemas terus. Masuk lagi iklan. Masuk iklan minum. Setelah minum air ini kita tidak lemas. Dulu tuh. Ya jadi kayak gitu sampai nyokap gue kaget pas bagi rapot. Buset, izinnya sampai UN gue ya izin lah sama kantor, tapi kalau kita masih sekolah kan nggak izin kan, maksudnya kenapa bisa jadi ada izin? Karena callingannya pagi jam 10. Berarti lu bilang cabut dong dari rumah? Izin. Oh enggak. Nyokap lu nggak bilang? Nggak bilang. Ya bagus. Kagak bilang. Ya berarti lu itu namanya cabut sekolah coy, tapi ke sekolah izin. Ya di sekolah diizinin. Karena ada ya gue buka juga ini dari ini. Enggak aneh, tapi sekolah lu nggak nanya ke rumah lu dulu gitu? Enggak. Tapi kan gue ada callingannya, jadi emak gue mah nggak tahu. Nah pas gue syuting Madun tuh lu berarti direct sendiri gitu ya? Pada saat itu direct sendiri, maksudnya lu yang megang sendiri gitu? Iya. Nggak ada yang dampingin lu gitu? Bokap gue nggak ada yang dukung gue di entertain. Sekolah lu mah sekolah. Wah itu yang capek sih bro kalau nggak ada yang dukung itu. Sampai akhirnya tahu nih, oh ternyata bener anak gue syuting gini. Ya udah selesain dulu sekolah, UN beres, baru lanjut nggak apa-apa. Pilihan gue itu, maksudnya syuting ya udah. Sampai dari situ, ya alhamdulillah tuh kan umur 15 tuh ya, umur 15 tahun. Iya. Remaja banget cuy. Iya, terus akhirnya dari Madun itu kebelilah mobil. Nah, kebeli mobil dari mobil pertama. Ya itu. Mitsubishi. Apa? Kecil Mirage. Oh Mirage. Enggak kecil lah, itu mah gede. Ya kecil maksudnya Tamiya. Hot Wheels. Itu jadi pas tahu ada ininya hasilnya, nyokap baru dukung gue di entertainment. Oh ini lu selama ini ada hasil gitu ya baru. Iya. Tapi emang gue kalau kerja gue mau ngapa-ngapain gak pernah ngomong gue. Tau-tau gue bawa sesuatu aja gitu. Nah ini salah satu anak muda yang lebih baik minta maaf dibanding minta izin. Iya benar, karena kita tahu loh kalau ngobrol dulu karena kan beda ini bro. Betul beda generasi. Iya, karena kan kalau dia mikir udah lu kerja kantoran atau minimal PNS deh gitu. Ya karena memang pada zaman mereka ya itulah yang dikatakan mapan bro. Iya. PNS yang sejahtera ya. Calon suami idaman adalah PNS. Nah makanya sekarang harus lebih melek lagi. Gua sih pelan-pelan lah ngasih apa sih namanya energi yang kayak ini zaman ini udah berubah, semua pagi sekarang semua digital, ya kan. Lu aja nonton TV, nontonnya di YouTube. Nggak nonton TV kok? Iya nontonnya di YouTube kan. Di YouTube. Nah itu kita ngedukasi orang tua juga, maksudnya kayak kalau gua masih sama orang tua kan. Masih. Sekarang masih. Masih, jadi kayak ya udah nih gua kerjanya begini nih, gitu. Ya lu nggak usah khawatir gue di luar kagak bisa makan atau apa ya, gue pengen nunjukin pelan-pelan gitu. Terus pas pulang lagi gue ngapain bawa apa, ini hasil kerja gue. Sampai saat ini bro, apa sih yang belum lu dapet nih cita-cita? Banyak banget. Karena gue selalu nggak pernah lah. Lu bayangin gini, gue orang kan sekarang lagi pengen banget wah gimana sih ini main sinetron, gimana sih bisa acting, gimana sih pasti. Gitu kan. Gue ada tawaran belum bisa gue ambil karena gue mau banyak belajar dari luar entertainment gitu. Jadi menurut gue kayak gue pengen dapet insight dari ini baru
lingkungan baru. Circle baru. Makanya kalau ditanya apa yang belum didapat banyak lah. Kayak circle lu sekarang udah sehat ya? Ya sehat lah. Sehat ya? Karena kan makin lu gede, ini makin sedikit. Pasti. Sama pasti lu bisa milih, mana nih temen yang Pasti. baik buat lu, mana yang enggak. Walaupun kita ketemu siapapun tetap harus ngeliatnya baik aja nih orang. Gua pun circle gua yang tadinya lebar sekarang paling 2, 3. Iya benar. 4, 5. Ya itu. 6, 7. Waktu yang enggak ada. Apalagi gua sekarang di rumah mulu kan. Karena emang kan PPKM. Iya benar. Apa sih nih ini yang lo kan bisa dibilang anak muda yang melek wira swasta ya. Melek wira swasta. Iya, maksudnya melek usaha. Oh iya. Melek bisnis ya kan. Karena kan sekarang apa sih jadi semua gue pelajarin dari F&B, retail, trading, terus juga properti segala macam gue bangun semua. Ininya maksudnya cari tahu lah. Karena mindset gue gini. Jadi artis nih, ini jadi artis. Iya. Emang penghasilannya segini nih. Segini tuh semana? Maksudnya banyak nih. Banyak. Ya kan, cari duit gampang banget ini. Yang bayar siapa? Yang punya duit. Nah, lu mau tetap ini apa lu mau yang ini? Gue mau punya duit berarti, buat bayar yang butuh duit. Nah, berarti harus seperti ini. main judi. Anjing. Kagak lah. Main judi kan juga banyak duit ya, Bro. Iya, tapi kan beda, Bro. Jadi Facebook kan lu mau sampai tua lu ini panas gak akan iya, gak akan cukup. Maksudnya gimana ya? Nggak akan cukup lah. Iya benar. Bisnis pertama lo apa, Bro? F&B juga, makanan. Kafe. Dulu awalnya berangkat dari tenda 2017. 2017 rame. Alhamdulillah. Tapi Suka rame lah. Rame teman sendiri. Iya bener sih. Oh yang di Galaxy ya? Galaxy. Asik itu, asik. Itu kan tenda. Terus 1 tahun kita sustain. Dapat investor. Tahun keduanya kita bikin yang lebih gede. Investor dari circle sendiri. Mantap. Yoi dong. Iya dong, kita harus kasih lihat dia, ini bisnis gabrok gitu. Ternyata iya. Karena doi juga nggak percaya. Maksudnya dia pengen juga ikut, ngerti nggak lu? Ikut main di dalam situ. Bukan, kayak terlalu over budget jadinya. Ngebangun tuh habis 450 juta waktu itu dia. Wow, lumayan. Sedangkan kayak cuman 200 juta udah cukup gitu, atau 100 juta deh udah cukup banget gitu buat ini. Cuman karena dia terlalu idealis, maunya banyak ini, banyak itu segala macam, jadinya ya kayaknya overload jadi cuman bazir. Konsepnya bagus sih, maksud gua. Apalagi sekarang rame coy sekarang. Di Galaxy. Nah itu. Galaxy sekarang rame, coba kalau masih ada mungkin rame banget ya. Nah, niatnya sih mau ada lagi di sana, cuman ntar lah. Sabar ya. Pelan-pelan gitu. Ngomongin tentang kafe-kafe gitu, cewek lu sekarang siapa? Gak ada gue. Asli lu? Gak ada. 1 tahun gue gak punya pacar nih sekarang. Serius lu kan tipe orang yang pacarannya lama, Bro. Ya itu. Bisa pacarannya lama, abis itu putus, breaknya juga lama. Ini faktanya ya guys ya. Ini lo kalau apa sih, nama fans lu masih apa sih? Sahabat ya. Semesta. Udah cuman ini aja lah, mengagum aja mengagum. Kalau dulu kalau nggak salah sahabat Arif. Sahabat Noah beda. Itu yang nyanyi. Yang videonya beda. Ya maksudnya kalau kalian tahu, Doi ini bukan cowok yang suka ganti-ganti pacar, coy. Waduh, cakep tuh. Tolong direkam loh. Iya, setia orangnya. Tuh, sampai ada bisikan-bisikan setia. Asli. Satu cewek tuh bisa lama kan ya? Paling lama berapa tuh? 6. Yang itu yang pertama. Yang tapi kan terus nyambung gitu kan. Terus lo kalah karena dia bisa nyetir kan? Nyetir pesawat. Telepon. Doi kan masih pesawat telepon kan. Ya lo disetir. Lo kalah cuma gara itu kan? Iya, itu 6 tahun, cuman kan putus nyambung. Tapi itu kan dari kelas 1 SMP, sampai 3 SMA juga masih pacaran, tapi juga pacarannya putus nyambung. Gue sempet sama yang lain juga, dia sama yang lain juga masih pacaran. Lo kayak ini ya, kayak pernikahan habis cerai ini lo apa namanya, talak 2 lo. Talak 2 nih sama pacar yang lain, terus balik lagi gitu ya. Terus pacaran tuh gue bisa dihitung jari lah. Berapa? Berjaga ada berapa? 1, 2, 3, 4 sih yang gue tau. Gue hitungin ya. Jangan, bukan namanya, bukan. Namanya. Yang di Galaxy. Iya. 1.
Yang di Jakarta. Yang Jakarta yang mana nih? Tangerang kali? Yang anak SD. Hah? Yang Jakarta, yang artis juga. Oh iya. Ya kan itu kan? Iya. Itu kan. Terus yang di Bandung. Depok. Depok apa Bandung nih? Depok, cuman waktu itu kita Bandung bareng, Bro. Oh iya itu. Yang 3. Yang keempat tuh yang kemarin yang terakhir tuh yang Ya, diajak nonton bioskop. Hah? Emang diajak nonton bioskop semua ya? Di mall yang sama lagi. Enggak. Mungkin nggak bareng kan? Yang keempat gue tahu, cuman gue nggak tahu dia tinggal di mana. Yang terakhir itu. Iya yang terakhir lah ya, Itu. baru kemarin. Berarti 4 itu. 4 ya benar. Iya 4. Pacaran kan? Iya pacaran 4. Yang paling lama yang mana? Yang terakhir, yang pertama. Pertama yang terakhir. Yang paling cepat 3. berapa tahun? 6 bulan. Oh paling lama, yang paling cepat aja 6 bulan coy. 6 bulan. Yang terakhir 2 tahun gue. Yang terakhir 2 tahun. 8 bulan lah, baru 2 tahun. Kenapa itu? Ya beda. Mari kita korek-korek percintaan. Sorry, bintang tamu kita yang spesial. Family friendly. Terakhir beda aja. Langsung keringet dingin anjing ngomongin cewek. Beda visi misi. Visi misi. Terus juga, tapi dia nggak jahat, maksudnya orang baik. Oh iya, pasti. Janganlah ngata ini. Kan banyak yang Oh iya, ini yang harus sahabat podcast yang harus diinget ya, kalau lu pacaran, terus putus. harus putus, jangan lu ngata-ngatain mantan lu, karena kan mantan lu kan sama lu tuh dulu cinta gitu ya, pernah tidur bareng mungkin, minum bareng, maksudnya minum di kafe gitu, kopi bareng gitu kan, masa habis putus ngata-ngatain gitu, jangan lah. Iya beda visi misi, terus juga kita di industri yang sama, jadi waktu jarang ketemu, maksudnya bukan dia bukan jarang ketemu sih. Gue waktu itu udah bisnis juga di dekat rumah dia. Justru lu sengaja bikin bisnis dekat rumah dia ya? Enggak, gue tuh selalu setiap jalan makan atau apa, ngeliat di sini bagus nih, rame nih, kalau gue buka ini di sini gimana ya gitu. Nah habis itu kesempatan di sana dapat harga bagus, oke jadi bisnis lah di sana akhirnya. Jadi pikiran lu udah profit maker banget, Bro. Asli, gue pernah ikut seminar namanya profit maker ya, profit maker dari Ari Kurnia kalau nggak salah tuh, kalau lu tahu. Jadi pikiran profit maker nih, lu ngeliat tempat, wah ini bisa nih jadi tempat nih buat apa. Tapi memang tergantung lu eksekusinya gimana. Jadi pikiran lu udah profit maker. Iya, jadi gue waktu itu makan bareng sama dia di situ, makan bareng, habis makan, kok parkir aja susah di situ, terus emang rame banget. Iseng lah gue nanya ke tukang parkir kalau mau nyewa tempat di sini sama siapa. Oh langsung situ di sana. Ada lah tempat yang bagus di situ. Harga berapa? Murah banget pokoknya. Oh ini yang suki-suki daging ya. Yang daging meat itu ya. Ya udah akhirnya dapat tempat di sana akhirnya. Ya udah kita buka di sana. Kebetulan juga kan dekat dari rumah dia kan. Maksudnya buat stok semua stock in stock out semua di sana. Di rumah dia. Malah beda visi misi ya. Adeknya yang gue jadi tanggung jawabin buat megang tempat itu dulu. Sayang banget. Beda visi misi lah. Karena ya itu, dia pagi berangkat syuting, gue sore ke tempat usaha, jadi gue pulang malam gitu, jadi ketemu juga jarang banget. Kita nggak pernah keluar ngapain gitu, nggak pernah. Nah itu dari situ kayak. Lu kenapa nggak pacaran bisnis aja, Bro? Maksudnya pacaran bisnis, jadi ya lu pacaran karena lu punya bisnis bareng. Oh, gitu. Couple-planner. Iya gitu, kenapa nggak gitu aja? Beda, dia kan lebih ke yang realistis. Kalau gua kan idealis. Bukan realistis tuh maksudnya ya pasti aja nih. Gua udah dia nyemplung di entertain, ya udah gua di entertain aja, apain lagi gua. Tapi pernah dia berapa kali jualan, mental laku enak lagi. Cuman emang bukan passion, jadinya ya setengah-setengah jalaninnya. Dianya, bukan passion. Oh berarti mungkin beda visi misi kalau dia nggak terlalu suka F&B kali ya? Tapi ada bagusnya juga sih ya, maksudnya gue selesai gue jadi lebih fokus. Wah, gue dari situ emang sempat healing dulu gue, cabut ke Bali, pulang pergi. Wah, lu remaja yang rentan juga sama percintaan ya, pakai healing. Iyalah, ya karena kan ngebangunnya lama banget bro, setahun 8 bulan bareng terus ya kan? Jadi usahanya tuh udah hilang gitu aja? Emang kebetulan itu Covid juga, jadi pas banget semuanya. Gue udah putus, Covid dia restoran bangkrut, terus juga syuting waktu itu udahan. Ya gila lo, ngapain lagi coba? Ih berarti lu diselamatkan oleh Covid bro. Lah iyalah, nggak maksudnya gini. Ya kalau lu putus tanpa ada Covid kan, lu bingung coy bisnis lu, coba lu pikir. Iya juga. Iya kan? Bisnis tapi bingung. enggak, aku tetap maksudnya di situ karena gua sama adiknya sampai sekarang masih komunikasi. Oh, masih komunikasi. Baik semua sama keluarga. Tapi sama kakaknya masih sama kakaknya sama dia juga kalau misalnya ketemu enggak masalah. Gua enggak yang ada, maksudnya kita putus ya baik-baik. Orang gua pagi sayang-sayangan, sorenya kita end.
karena ya begitulah. Jadi kita input saya ya udah kita putus aja gitu udah.